Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, ada kabar bahagia untuk P1. Terjawab alasan nama P1 tidak muncul di daftar peserta P3K 2023 yang akan mengikuti tes CAT BKN ya, sesuai dengan beberapa daerah atau instansi yang sudah mengeluarkan jadwal terbaru pelaksanaan tes CAT BKN ya untuk P2, P3, P4. Di situ ternyata nama P1-nya tidak muncul teman-teman. Nah, muncul kekhawatiran mungkin ya dari kalangan P1. Tapi kita harus ketahui teman-teman ya, intinya seperti itu. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Terjawab alasan nama P1 tidak muncul di daftar peserta P3K 2023. Di sini muncul ya dari BKD Provinsi NTB ya. Info penting teman-teman. Di sini dikatakan bagi pelamar prioritas 1 ya, ingat pelamar prioritas 1 tidak perlu lagi mengikuti tes seleksi kompetensi. Jadi jangan khawatir jika nama pelamar P1 tidak ada pada pengumuman jadwal peserta tes kompetensi. Terima kasih. Jadi di sini sudah sangat jelas teman-teman ya, sudah sangat jelas dan sudah terjawab juga khususnya bagi teman-teman ya, khususnya bagi pelamar prioritas 1 itu tidak perlu lagi teman-teman mengikuti tes seleksi kompetensi. Tinggal teman-teman berdoa mudah-mudahan mendapatkan penempatan nantinya ya. Kenapa nama daripada pelamar P1 tidak ada pada pengumuman jadwal peserta tes kompetensi? Karena pelamar prioritas 1 memang tidak perlu lagi mengikuti tes seleksi kompetensi. Jadi otomatis di sini katakan jangan khawatir jika nama pelamar P1 tidak ada pada pengumuman jadwal peserta tes kompetensi. Mungkin saja teman-teman ya, instansi Bapak Ibu itu sudah banyak yang sudah banyak yang mengumumkan terkait dengan istilahnya jadwal pelaksanaan tes kompetensi ya, dan di situ kemungkinan besar banyak daerah yang data P1-nya itu tidak muncul namanya teman-teman. Jangan khawatir ya. Jangan khawatir karena memang untuk P1 tidak perlu mengikuti tes, sehingga nama P1 itu tidak muncul di daftar peserta yang akan mengikuti tes seleksi kompetensi. Nama yang muncul di tes seleksi kompetensi adalah nama-nama yang lulus seleksi administrasi, utamanya bagi P2, P3 dan pelamar umum. Sedangkan P1 itu tidak perlu ngapa-ngapain lagi. Tinggal mencetak kartu peserta ujian dan berharap ya agar bisa mendapatkan penempatan. Kenapa? Karena P1 itu sudah tidak perlu lagi dites. Nah, di sini untuk waktu pelaksanaan seleksi kompetensi P3K itu selain hari Jumat itu terbagi dari beberapa sesi teman-teman. Ada sesi 1, sesi 2 dan sesi 3 ya. Berdasarkan informasi resmi dari Panselnas, pelaksanaan seleksi kompetensi P3K termasuk P3K Guru itu terbagi menjadi 3 sesi teman-teman. Ada yang namanya sesi 1, ada yang namanya sesi 2 dan ada yang namanya sesi 3. Ya, logika seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalkan di sini nama teman-teman itu tidak muncul, itu teman-teman tidak usah khawatir ya, tidak usah khawatir namanya P1 tidak muncul di sini. Jadi nama P1 itu tidak muncul di sini teman-teman. Kenapa nama P1 tidak muncul? Karena P1 itu memang tidak mengikuti tes lagi. Jadi tinggal menunggu penempatan aja. Kalau misalkan jumlah formasi P1 lebih sedikit daripada jumlah formasi linier, maka kemungkinan P1 bisa diakomodir semua. Tapi kalau tidak ya berlaku sistem perankingan juga sih teman-teman ya. Nah, ini ada sesi 1, sesi 1 dan seterusnya, sudah ada jadwalnya teman-teman. Jadi silakan bagi P2, P3, P4 silakan kunjungi website masing-masing BKPSDM karena kayaknya sudah ada info terkait dengan jadwal pengumuman pelaksanaan tes kompetensi P3K Guru untuk P2, P3 dan pelamar umum ya. Nah, sudah banyak daerah yang sudah mengeluarkan pengumuman resmi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan cek saja ya. Oke. Cuman di sini sedikit ada kabar buruk teman-teman ya. Ini terkait dengan belanja pegawai ya. Di sini dikatakan data resmi belanja pegawai membengkak
Gegara P3K. Bagaimana nasib 1,3 juta formasi 2024? Yang mana kita lihat ya bahwa ada info yang kami dapatkan bahwa daerah yang bisa mengusulkan formasi P3K itu adalah daerah yang belanja pegawainya tidak lebih dari 30%. Itu yang jadi masalah teman-teman ya. Di sini katakan rencana seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024 yang menyediakan formasi sebanyak 1,3 juta itu menghadapi apa namanya teman-teman ya, semacam masalah krusial ya, yang mana teman-teman keinginan Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk mempercepat pengadaan 1 juta guru P3K juga berpotensi menghadapi masalah. Ini tentunya menjadi kabar buruk sih teman-teman ya, kabar buruk untuk P3K 2024. Meskipun sebenarnya Mas Nadiem komitmen ya ingin mempercepat pengadaan 1 juta guru P3K, ternyata juga berpotensi menghadapi masalah teman-teman. Bagaimana tidak, di saat pemerintah pusat berulang kali meminta Pemda mengajukan usulan formasi sesuai kebutuhan, tetapi di sisi lain ada pembatasan. Nah, jadi ada pembatasan ya, meskipun sebenarnya pemerintah pusat selalu mendesak Pemda untuk mengajukan formasi. Tapi bagaimana tidak, di sisi lain itu ternyata ada pembatasan. Yang mana di sini Komisi 10 DPR RI mengungkapkan ada ketentuan teman-teman ya dari pemerintah bahwa instansi yang berhak mengusulkan formasi CPNS 2024 dan P3K 2024 hanya Pemda yang porsi belanja pegawainya tidak lebih dari 30% APBD. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau lebih dari 30% APBD itu tidak bisa mengusulkan formasi CPNS 2024 dan P3K 2024. Kalau hal ini terjadi ya itu berbahaya ya bagi nasib guru honorer di tahun 2024, sehingga kami berharap mudah-mudahan ada solusi ini ya, mudah-mudahan ada solusinya ini sehingga Pemda tetap bisa mengusulkan formasi secara maksimal ya, guna mendukung program Mas Nadiem Makarim untuk mempercepat pengadaan 1 juta guru P3K di tahun 2024 mendatang teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Yang mana teman-teman perlu ketahui, ketentuan ini jelas akan berdampak teman-teman ya pada jumlah formasi P3K yang akan diusulkan oleh pemerintah daerah. Padahal dengan ketentuan sebelumnya yang hanya mensyaratkan porsi belanja pegawai maksimal 50%, sudah banyak Pemda yang mengusulkan jumlah formasi minim. Sebenarnya di tahun 2022, 2021, 2022, bahkan 2023, salah satu syarat untuk Pemda bisa mengusulkan formasi itu adalah porsi belanja pegawai maksimal 50%. Tapi sekarang ada pembatasan untuk tahun 2024, itu porsi belanja pegawai tidak lebih dari 30%. Yang 50% saja porsi belanja teman-teman, itu masih banyak Pemda yang mengusulkan jumlah formasi minim. Apalagi kalau diberikan pembatasan 30% dari belanja pegawai, bisa-bisa ada daerah yang sama sekali tidak mengusulkan formasi. Sehingga sebelum hal ini terjadi, seharusnya pihak-pihak yang berkepentingan seperti Kemendikbud, Menteri Keuangan, Kemenpan RB, BKN ataupun Komisi 10 itu bisa duduk bersama untuk mencarikan solusi agar program 1 juta guru P3K dari Mas Nadiem itu bisa direalisasikan di tahun 2024. Janganlah ya menjadikan belanja pegawai lebih dari 30% untuk melakukan pembatasan usulan formasi dari pemerintah daerah. 50% saja sudah banyak daerah yang tidak mengusulkan formasi atau mengusulkan formasi dalam jumlah minim, apalagi kalau ditambah lagi, diberikan lagi beban pembatasan tidak lebih dari 30%. Bisa-bisa tambah banyak teman-teman daerah yang tidak mengusulkan formasi. Nah, jadi daerah yang berhak mengusulkan formasi Bapak Ibu ya, P3K 2024 hanya bagi yang belanja pegawai maksimal 30%. Ini masalah baru dalam perekrutan CASN 2024. Kata Haji Muhammad Nur Purnamasidi, anggota Komisi 10 DPR RI dalam raker bersama Mendikbudristek Nadiem Makarim ya, pada Selasa 7 November 2023. Sebelumnya Mendikbudristek Nadiem Makarim menyampaikan komitmennya menyelesaikan program 1 juta P3K guru. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.